Sekaligus saya mengatakan bahwa saya menguasai kosmologi Aristoteles dalam pengertian yang sangat mendetail. Anda boleh percaya saya sedang ngomong kosong. Karena ilmu itu sudah demikian kecil, ranting-rantingnya demikian halus, sehingga ilmuwan terpaksa hanya merengkuh satu bidang. Masalahnya adalah ketika dia mencoba memahami bidang tersebut, seringkali kemudian saya mengatakan seperti berdiri di dua dunia. Satu kaki dia harus patuh pada metodologi keilmuannya kalau dia tetap bicara pada level sains, tapi di pihak lain dia punya kebebasan menafsirkan seluruh temuannya, entah secara metafisis, entah secara religius, entah secara mistik dan sebagainya. Tetapi dia harus melepaskan metode ilmiahnya yang merujuk pada dunia fisik. Itu saja problemnya. Jadi paling tidak itu penafsiran saya. Tapi tidak berarti lalu dunia ini terpisah. Tapi Anda bertemu di ruang-ruang penafsiran. Karena tetap sains memerlukan dukungan empiris. Tanpa itu saya bisa mengarang teori segala macam dan mendaku kebenaran. Persis sains tidak bisa mendaku kebenaran sebelum, bahkan setelah didukung oleh empiris pun dia tidak bisa mendaku kebenaran. Dia hanya bisa mengatakan ini adalah, saya tidak masukkan di sini. Saya tulis dalam situ, saya membuat paper. Sains itu, saya menulis di sini, ini kalimat terakhir saya. Sebentar, berlembar-lembar soalnya sebetulnya. Dalam sains, fakta itu juga tidak diterima sebagai kepastian absolut. Fakta semata-mata dia terteguhkan sampai derajat menghasilkan kesepakatan intersubjektif, dan teori diterima sejauh juga dia didukung oleh fakta empiris dan logis dan diterima secara intersubjektif. Hanya itu sains. Dia tidak bisa mendaku lebih. Masalahnya klaim-klaim ontologis dari sains itu yang sering kemudian ditafsirkan dan diperlakukan atau dipergunakan untuk kepentingan sosiologis, politis, religius, ideologis, dan sebagainya. Tapi para ilmuwan sendiri dan sama seperti yang Anda lihat tadi, Dawkins termasuk ilmuwan yang kemudian melakukan dakwaan itu seolah-olah karena tidak menemukan ini, saya lalu bisa mengatakan Anda harus demikian. Karena tidak menemukan supermie di Jakarta, maka terpaksa Anda makan Indomie. Anda harus, bukan terpaksa, Anda harus makan. Itu kekeliruan natural fallacy. Kira itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Carlina. Kalau dari penjelasan Ibu Carlina terakhir tadi, kita seperti dilempar ke filsafat, vis-a-visnya. Jadi agama, saya nggak mau dihadapkan dengan filsafat, dengan agama. Agama kalau mau berhadapan dengan filsafatnya, bukan di sainsnya kan. Tapi kalau misalnya filsafatnya, misalnya materialisme, tadi disinggung Ibu Carlina bahwa materi itu absolut, bisa mengorganisasi diri, bisa muncul dengan sendirinya, bisa bekerja dari yang simpel sampai yang kompleks. Salah satu model yang diusulkan. Saya mengatakan itu absolut. Jadi sorry Bu. Ya. Jadi kayak agama ini vis-a-visnya bukan dengan sains tapi dengan filsafat gitu. Nah, saya kira filsafat sains pun mungkin kalau mau secara jujur juga, dia berangkat dari filsafat materialisme salah satunya yang mengatakan bahwa materi itu absolut, bisa mengorganisasi diri dari mulai bentuk yang simpel sampai yang kompleks. Tapi pertanyaannya, materi itu dari mana? Mungkin saya kira langsung aja ke para audien kalau mau memberikan tanggapan. Ya. Pak Rizkianus.
Ada lagi?